Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membuat video tentang pemindahan ibu kota IKN. Saya Muhammad Baris sebagai editor. Saya Muhammad Tarik Ilham sebagai kameramen. Saya Muhammad Fatih Rizky sebagai profesor. Saya Muhammad Rifadul Yunas sebagai pembawa berita. Saya Muhammad Daniel Ibadah sebagai reporter. Sekian dari Kelompok 4. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara, tepatnya di Kalimantan Timur, terus menjadi topik hangat di tengah masyarakat. Proyek ambisius ini disebut-sebut sebagai langkah strategis menuju masa depan yang lebih merata dan berkelanjutan. Namun bagaimana sebenarnya dampaknya terhadap keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia? Pagi ini kami hadirkan laporan mendalam mengenai pro dan kontra di balik proyek pemindahan ibu kota negara berikut ini, serta bagaimana semangat persatuan dan kesatuan bangsa diuji di tengah transformasi nasional ini. Pemirsa, kalau mau tahu siapa namanya? Nama saya Muhammad Tarik Ilham. Ya Pak Farid. Menurut Bapak, bagaimana pendapat Anda mengenai perpindahan ibu kota Nusantara? Menurut saya itu bagus supaya enggak semua pusat pembangunan ada di Jawa, biar daerah lain juga ingin merasakan maju. Kami juga mendukung, tapi khawatir juga karena hanya elit yang dilibatkan dalam akses tersebut. Karena kami juga ingin dilibatkan, bukan hanya jadi penonton saja. Pemindahan ibu kota negara IKN ke Nusantara bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan bagian dari visi besar Indonesia 2045. Langkah strategis ini bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, memperkuat jaringan infrastruktur nasional, serta mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi yang selama ini terpusat di Pulau Jawa. Sejarah mencatat bahwa ini bukan kali pertama Indonesia mengalami perpindahan ibu kota. Pada masa revolusi kemerdekaan, tepatnya tahun 1946, ibu kota sempat dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta. Langkah ini diambil sebagai respons atas tekanan militer dari Belanda yang kembali menguasai Jakarta setelah proklamasi kemerdekaan. Yogyakarta dipilih karena dianggap lebih aman dan strategis secara politis serta militer pada saat itu. Selama masa itu, Yogyakarta menjadi pusat pemerintahan Republik Indonesia dan simbol perlawanan diplomatik terhadap kolonialisme. Setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda pada tahun 1949, ibu kota pun kembali ke Jakarta, yang kemudian tumbuh menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, dan budaya nasional. Namun seiring waktu, beban Jakarta semakin berat. Kepadatan penduduk, kemacetan parah, polusi, serta ancaman tenggelamnya sebagian wilayah akibat penurunan muka tanah menjadikan kota ini tidak lagi ideal sebagai pusat pemerintahan. Oleh karena itu, pemindahan ibu kota ke Nusantara dipandang sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi tekanan terhadap Jakarta dan menciptakan pusat pertumbuhan baru di luar Pulau Jawa. Proyek ini dirancang untuk mengintegrasikan tata kota modern, berwawasan lingkungan, dan berbasis teknologi. Namun, tidak semua pihak menyambut rencana ini dengan optimisme. Sejumlah kekhawatiran muncul, mulai dari potensi terciptanya ketimpangan baru di wilayah tujuan, keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pembangunan, hingga dampaknya terhadap identitas nasional dan semangat kebangsaan. Pertanyaan-pertanyaan ini mencerminkan pentingnya pendekatan yang inklusif dan transparan dalam setiap tahap pelaksanaan proyek. Dengan demikian, pemindahan ibu kota negara ke Nusantara bukan hanya soal memindahkan gedung pemerintahan, tetapi juga soal merancang masa depan Indonesia yang lebih adil, merata, dan berkelanjutan. Seperti perpindahan ke Yogyakarta dahulu yang didorong oleh kebutuhan strategis, langkah ini pun mencerminkan upaya pemerintah untuk menjawab tantangan masa depan. Keberhasilan
keberhasilannya akan sangat bergantung pada partisipasi aktif seluruh elemen bangsa dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Untuk mengetahui lebih jauh kondisi terkini di lapangan dan bagaimana implementasi proyek Ibu Kota Negara ini dijalankan, kita akan bergabung bersama reporter kami yang saat ini berada di lokasi Nusantara IKN di Kalimantan Timur. Kita simak laporan langsung dari rekan kami, Mas Dani. Silakan Mas Dani. Ya, selamat pagi. Oke, terima kasih Mas Rifat. Saya Muhammad Dani Irfansa melaporkan langsung dari kawasan pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Pemerintah menjanjikan konsep smart city dan pembangunan yang ramah lingkungan. Di sisi lain, nilai-nilai Pancasila, terutama sila ke-3 tentang persatuan Indonesia, terus digunakan sebagai landasan menjaga keutuhan NKRI di tengah transformasi ini. Semua pihak diharapkan berperan aktif membangun optimisme agar perpindahan ibu kota ini benar-benar memperkokoh, bukan mencegah belakan bangsa Indonesia. Oke, dari kawasan Ibu Kota Nusantara, saya Muhammad Dani Irfansa melaporkan untuk kembali ke SMK Negeri 2 Demak. Terima kasih. Terima kasih Mas Dani atas laporannya langsung dari IKN. Pemirsa, jelas bahwa perpindahan ibu kota ini tidak hanya sekadar infrastruktur, tapi juga tentang semangat kebangsaan yang harus kita jaga. Untuk membahas lebih dalam mengenai dampak perpindahan ibu kota ini telah bergabung Dr. Fatir Iza selaku pakar tata kota dan kebijakan publik dari Universitas Indonesia. Selamat malam Pak Fatir. Menurut Anda, bagaimana perpindahan ini bisa mempengaruhi integrasi nasional dan pembangunan yang merata? Selamat malam, terima kasih sudah mengundang. Pemindahan ibu kota negara adalah langkah monumental yang bisa menjadi simbol pemerataan pembangunan. Selama ini sebagian besar aktivitas ekonomi dan pemerintahan terpusat di Jakarta, yang berdampak pada kesenjangan antar wilayah. Dengan memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur, pemerintah berupaya mendorong pertumbuhan baru di luar Jawa. Ini bisa menjadi pemicu pemerataan asalkan pembangunan tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tapi juga pada pembangunan sosial, ekonomi, dan perlibatan masyarakat lokal. Ada juga kekhawatiran dari masyarakat bahwa pemindahan ini bisa memunculkan ketimpangan baru atau bahkan ketidakadilan. Apa yang perlu diwaspadai pemerintah? Ya, itu kekhawatiran yang wajar. Pemerintah harus memastikan bahwa pembangunan di ibu kota Nusantara tidak hanya melibatkan kalangan elit. Harus ada mekanisme partisipatif agar warga lokal termasuk masyarakat adat tidak hanya jadi penonton. Yang juga penting adalah masyarakat daerah lain tetap diperhatikan agar tidak muncul kesan bahwa Nusantara menjadi pusat baru yang eksklusif. Prinsip keadilan dan inklusi sosial sangat penting dalam proses ini. Apakah Anda optimis bahwa perpindahan ibu kota ini akan memperkuat persatuan Indonesia? Ya, saya sangat optimis dengan catatan bahwa prosesnya harus terbuka, transparan, dan adil. Jika dilakukan dengan pendekatan kolaboratif melibatkan seluruh elemen bangsa, maka ini bisa menjadi simbol baru lagi semangat persatuan sekaligus menjadi bukti bahwa pembangunan Indonesia tidak lagi Terima kasih Pak Dr. Fatir atas waktu dan pandangan yang sangat mencerahkan malam ini. Semoga pemaparan Bapak bisa menjadi bahan refleksi bagi seluruh pemirsa dalam menyikapi pemindahan ibu kota negara dengan lebih bijak dan utuh.
Ya, terima kasih kembali. Semoga proses ini membawa kebaikan untuk bangsa kita. Pemirsa, dari berbagai sudut pandang kita di lapangan maupun dari para ahli, kita melihat bahwa pemindahan ibu kota negara ke Nusantara bukan hanya proyek fisik, tapi juga momentum penguatan identitas dan keutuhan bangsa. Dibutuhkan keterbukaan, partisipasi masyarakat, serta komitmen pemerintah agar cita-cita ini tidak hanya menjadi simbol kemajuan, tetapi juga bukti nyata bahwa pembangunan Indonesia adalah milik semua. Saya, Muhammad Rifat Julifunas, mewakili seluruh tim redaksi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa, tetap jaga persatuan dan selamat.